Di video lalu Bang Eka sudah membahas dan mereaction sebuah trailer dari film animasi Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan di dalam trailer tersebut banyak sekali menampilkan berbagai varian dari Spider-Man yang berasal dari berbagai multiverse. Namun tahukah kalian jika penceritaan Spider-Man mengenai multiverse itu tidak hanya ada di dalam Spider-Man Into the Spider-Verse atau dari Across the Spider-Verse atau dari Spider-Man No Way Home, tetapi juga muncul dalam beberapa game. Dan salah satu game Spider-Man terbaik yang mengambil tema multiverse berjudul Spider-Man Shattered Dimensions yang nantinya akan segera kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan Universe, selamat datang di Zekspot. Spider-Man Shattered Dimensions adalah sebuah game action adventure yang dirilis di tahun 2010 yang dikembangkan oleh Beenox dan tentunya diterbitkan atau dipublish oleh Activision. Berbeda dengan game-game Spider-Man sebelum-sebelumnya yang dirilis oleh Activision yang hanya menghadirkan satu Spider-Man saja, justru di game ini kita akan dihadirkan 4 versi Spider-Man yang dimana mereka berasal dari dimensi yang berbeda. Yang tentunya para Spider-Man di sini itu memiliki ciri khas cara bertarung dan cara pembawaan yang berbeda. Game Spider-Man Shattered Dimension menceritakan tentang petualangan Spider-Man yang harus mengalahkan Mysterio serta mengambil sebuah artefak yang bernama Tablet of Order and Chaos, yang dimana pada saat Spider-Man bertarung dengan Mysterio, justru Tablet of Order and Chaos itu terpecah menjadi 4 bagian yang tersebar di berbagai dimensi yang berbeda. Maka dari itu, keempat Spider-Man ini harus mengambil dan juga mengumpulkan keempat dari artefak tersebut sebelum Mysterio yang mendapatkannya. Dalam mengambil dan juga mengumpulkan Tablet of Order and Chaos, para Spider-Man ini nantinya akan dibantu oleh Madam Web agar bisa berinteraksi satu sama lain. Oh ya, kita belum membahas mengenai siapa saja Spider-Man yang muncul di sini. Spider-Man yang muncul pertama adalah Spider-Man Ultimate, lalu ada Spider-Man Noir, dan ada Spider-Man Amazing, serta Spider-Man 2099 yang nantinya akan muncul di film Spider-Man Across the Spider-Verse. Seiring berjalannya petualangan di game ini, kita tidak hanya akan menghadapi Mysterio, tetapi juga menghadapi berbagai para villain-villain yang cukup ikonik, seperti Kraven the Hunter, Electro, Sandman, Green Goblin, Hobgoblin, Carnage, dan Deadpool. Ya, aku nggak bercanda, Deadpool juga akan kita hadapi di dalam game ini. Dengan keempat Spider-Man yang berbeda dan berada di universe yang berbeda, maka setiap Spider-Man di sini itu memiliki ciri khas bertarungnya masing-masing. Selain itu, para Spider-Man yang dimunculkan di sini itu juga memiliki dunia yang sangat berbeda. Jika di Spider-Man Ultimate maupun di Spider-Man Amazing, kita akan melihat dunianya itu cukup cerah. Ya, seperti komik-komik Marvel atau kartun Marvel pada umumnya. Sedangkan untuk Spider-Man Noir, dimensi di mana Spider-Man Noir berada itu justru sangat gelap. Dan kita juga bisa melakukan yang namanya penyerangan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi layaknya Batman. Dan untuk Spider-Man 2099, dunia yang dihadirkan itu sangat-sangat keren dan sangat gemerlap layaknya dunia yang ada di Cyberpunk 2077. Ya, ala-ala RGB lah. Namun sayangnya di beberapa stage yang ada di Spider-Man 2099, kita akan mendapatkan yang namanya lampu yang kelap-kelip secara cepat gitu, yang itu bisa memicu epilepsi. Dan untuk teman-teman yang punya riwayat epilepsi, saya sarankan untuk tidak memainkan game ini karena ya cukup berbahaya. Secara gameplay sebenarnya game ini akan mengingatkan kita dengan game-game action adventure lainnya, ya mirip-mirip kayak game-game hack and slash gitu, seperti Devil May Cry series maupun game-game yang pernah dirilis di PS2 ya, seperti game X-Men, Wolverine yang juga pernah dirilis untuk konsol PS3. Jadi sebenarnya kurang lebih aja. Bedanya adalah setiap Spider-Man itu punya ciri khas dan juga kemampuan mereka masing-masing. Yang pertama ada Spider-Man Amazing, yaitu Spider-Man yang menurut saya dia menjadi Spider-Man utama di dalam game ini.
yang mana Spider-Man ini memiliki kelebihan untuk mengeluarkan jaring laba-labanya dengan cukup banyak. Dan untuk Spider-Man Ultimate, dia sendiri memiliki kelebihan dalam penyerangan, terlebih lagi saat dia menggunakan energi kekuatan fisiknya. Dan untuk Spider-Man Noir, ini adalah Spider-Man yang bisa dibilang cukup lemah, tetapi dia bisa mengendalikan dan mengontrol bayangan, yang mana sangat membantu sekali dalam penyerangan secara diam-diam. Dan yang terakhir ada Spider-Man 2099 yang memiliki kelebihan berupa punya gerakan yang lebih cepat dibandingkan serangan Spider-Man lainnya. Selain itu, Spider-Man 2099 juga bisa mengeluarkan energi listrik saat menyerang. Game ini sendiri bisa kita mainkan di PS3, Nintendo Wii, Xbox 360, dan juga PC tentunya. Dan untuk kalian yang merasa punya PC kentang dengan RAM 2GB, sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan untuk memainkan game yang berjudul Spider-Man Shattered Dimension ini. Karena game ini bisa kita mainkan dengan RAM 2GB, yang mana ya tidak banyak ya game-game bagus seperti ini yang bisa kita mainkan hanya dengan menggunakan RAM PC 2GB. Dan tidak hanya itu, selain menghadirkan keempat Spider-Man berbeda dari dimensi yang berbeda juga, game Spider-Man Shattered Dimension juga memiliki banyak sekali skin, seperti skin Spider-Man Batman, Spider-Man Secret Wars, Scarlet Spider, kemudian ada Spider-Man Negative Zone, Iron Spider, Silver Armor, dan berbagai skin-skin Spider-Man lainnya yang cukup keren. So, itu tadi adalah pembahasan tentang game Spider-Man Shattered Dimension yang sangat saya rekomendasikan ke kalian karena memang game ini tuh sebagus itu. Tapi sayangnya jika kita ingin membeli game ini di Steam, kita tidak akan menemukannya. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Activision sudah tidak memiliki hak resmi untuk merilis game-game dari Marvel. Dan untuk memainkan game tersebut, mungkin secara terpaksa kita bisa mendownloadnya di website kesayangan kita masing-masing. Well, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga sudah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang kalian berikan. Aku Segenos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.